Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Kali ini saya akan memperbaiki tip ya, jenisnya box ini teman-teman. Tip box ini dia ada CD ya, CD MP3 dan juga ada CD buat kaset ya, kaset pita yang model lama. Dan juga ini kayaknya ada radionya. Biasanya ini mereknya Toshiba teman-teman. Nah ya, keluhan dari tip ini ya, kata yang punya dia katanya CD-nya bagus ya. Menurut yang punya, CD-nya bagus, katanya hanya macet di penutup ini ya, penutup buat kaset pita. Nah ini udah kita coba ejek ya, buka, ini penutupnya tidak terbuka teman-teman. Nah memang kalau untuk sekarang ini ya, kaset-kaset vita mekanik seperti ini partnya sudah tidak ada jual lagi kalau di tempat saya ya. Tapi kalau di tempat lain atau di online saya tidak tahu, mungkin masih ada mungkin. Tapi kalau di tempat saya di daerah Pelaju ya, Sumatera Selatan, Palembang, itu sudah tidak ada lagi teman-teman. Karena sekarang sudah zamannya USB ya. Jadi kaset pita ini sudah banyak ditinggalkan oleh penggemarnya, tergantikan dengan USB teman-teman. Nah jadi bagaimana cara memperbaiki pintu yang macet seperti ini ya. Nah ini biasanya teman-teman, kalau kebanyakan ya, kalau macet pintu untuk kaset pita seperti ini biasanya di dalamnya ada kaset. Oh ya, oke, tadi menurut yang punya juga di dalamnya tadi ada kaset. Nah itu biasanya kaset itu kusut di dalam. Nah kalau kaset itu kusutnya sudah terlalu banyak, maka pintu ini akan macet, tidak bisa dibuka. Nah penyebab dari kaset pita itu kusut di dalam itu biasanya disebabkan antara roda pres ya, atau kapstannya. Biasanya itu kapstannya berkarat ya, atau memang roda presnya sudah rusak ya, aus atau sudah mati. Nah, roda pres itu dari karet teman-teman ya. Jadi kalau karet roda pres itu sudah keras, maka sering terjadi kusut pada kaset pita seperti itu. Oke ya, sekarang kita buka dulu ya. Ini ada penutupnya ya, baterai. Kita operasi dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau mengoperasi radio itu beda dengan mengoperasi orang ya. Nah, dokternya juga beda. Nah, kalau manusia tidak pakai baut untuk mengoperasinya. Kalau alat elektronik seperti ini ya, dioperasi pakai obeng, dibuka pakai baut. Nah, seperti itu. Ini ada berapa ini bautnya ya? Ada satu, ini kita kendorkan, kita buka, terus dua. Ini juga ya, ada baut lagi di sini, kita kendorkan semua bautnya ya. Nah kalau tip bautnya dikendorkan nggak apa-apa ya, kendor. Tapi kalau orang kendor jangan, apalagi perempuan ya teman-teman ya. Kalau udah kendor, waduh, udah susah tuh lakunya. Nah jadi kita buka dulu bautnya. Ini ya, bautnya banyak juga, ada 1 2 3 4 5 6. Terus ini juga ada ya, ada 3 nih, jadi 9 biji bautnya. Oke, kita buka dulu. Kenyang teman-teman, karena saya habis makan tadi ya. Kalau memperbaiki alat-alat elektronik seperti ini ya, harus dalam keadaan perut terisi ya, perut kenyang, pikiran tenang, dompet tebel. Nah jadi enak kita memperbaikinya, bisa fokus. Ini kita buka dulu ya, gimana caranya. Biasanya sih kalau baut itu udah terbuka, biasanya tinggal ditarik aja nih, seperti itu. Ini kayaknya masih nyangkut teman-teman.
Jadi ini saya buat video tutorial ini ya, jadi supaya kalian yang mempunyai permasalahan yang masih menggunakan kaset pita ya, masih memakai kaset pita itu, kalau misalnya penutup kaset itu macet nyangkut ya, itu biasanya seperti ini. Kita buka dulu teman-teman ya. Nah, ini masih nyangkut. Nah, seperti itu ya. Jadi bautnya sudah terbudul atau terbuka ya. Nah, ini teman-teman, ini mekaniknya ini. Itu tuh. Dia mekanik ini kalau di tempat saya seperti saya bilang tadi, partnya sudah tidak ada, satu set pun sudah tidak ada teman-teman. Kalau untuk mekanik seperti ini ya. Barangnya sudah barang langka. Oke ya, kita buka lagi bautnya. Nah, ini ada baut ini. Nah, ini dibuka juga bautnya. Jadi kalau kalian nanti ingin memperbaiki mekanik macet ya, jadi bisa di komen ya, nanti ya bisa saya bantu-bantu nanti. Oke, sekarang kita buka dulu. Saya lihat dulu ya. Nah, itu terhalang nggak itu lampunya itu, karena kalau nggak pakai lampu gelap teman-teman. Jadi itu kelihatan sudah mekaniknya. Oke. Oke ya, di sini ada baut ya. Ini kita ambil dulu bautnya, kita buka. Itu. Terus satu lagi di sini teman-teman, ada baut juga. Jadi depan ini bisa dilepas dia. Tapi baut ini dibuka dulu, ada dua bautnya ya. Tuh, di sini satu nih. Aduh, ketutupan lampu ya. Teman-teman ya. Jadi WhatsApp asyap bosku. Nah, jadi di sini ada baut satu. Di sini juga ada baut satu teman-teman. Nah, itu dibuka dulu. Lalu ini tinggal dicabut. Nah, seperti ini ya. Dia sudah tebelek. Nah, ini sudah terbuka. Jadi mekaniknya sekarang bisa kita copot. Nah, ini mekaniknya teman-teman ya. Mekanik kaset pita ini ada 4 baut. Ini baut satu. Kita copot juga. Jadi tipnya sementara kita amburadulkan dulu. Nanti setelah bagus baru kita rapikan lagi. Nah, ini juga bautnya satu. Saya kayak orang jual obat ya ngomongnya. Oke ya. Jadi ini kita buka lagi satu bautnya. Nah, oke ya. Di situ bautnya. Jadi kalau kalian ingin membuka melepas mekanik ini dari dudukannya, dia ada 4 buah baut ya, di sini dan sini ya. Oke, sekarang kita biasanya kalau untuk melepas ini ya belum bisa kita copot ya, karena dia nyangkut di pintu ini tadi. Nah, jadi caranya teman-teman, oke ya, caranya tinggal ini diputar ya. Jadi kapstan ini diputar ke arah ke sana ya, ke kanan, sambil ininya ditarik teman-teman. Nah, itu sudah terbuka ya. Tapi ya, ini jadi diputar terus ke kanan ya. Nah, istilahnya kalau biasanya orang nyebutnya roda gilanya ya. Ini terus diputar ke kanan sambil pintunya ditarik ya. Nah, akhirnya ini terlepas ya. Seperti itu ya. Tadi tidak sempat saya videokan karena takut terlalu lama. Tapi intinya seperti ini ya. Jadi roda gila ini di sini tadi. Jadi diputar terus ke arah sana sambil pintunya sambil ditarik. Seperti itu cara membukanya. Akhirnya dia kebuka ini ya. Terus seperti itu.
Sekarang kita keluarkan kasetnya. Nah ini teman-teman ya, seperti kalian lihat ya, sayangnya ini kapstannya ikut copot ya, karena ya dia terlalu kuat nyangkutnya ya. Jadi kapstannya ikut lepas dari roda gilanya ini ya. Ini tadi masuk ke sini teman-teman, seperti ini dia posisinya nanti. Nah ini bisa kalian lihat ya, ini kapstan ini dia tergulung kusut di pita kaset ini teman-teman ya, seperti kalian lihat ya, dia tergulung jadi kusut di sini. Nah ini kita mau lepas dulu ya, ini menggulungnya sudah banyak ya, makanya tadi susah dicopot. Ini kita tarik ya, nggak apa-apalah, kaset sudah rusak juga nih, jadi kita coba tarik paksa aja nih. Nah seperti itu ya, tuh lepas. Nah, kita lepas ya tuh. Nah ini seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, jadi di kapstan ini ya, ujung kapstan yang bersentuhan dengan pita ini ada karat ini teman-teman. Tuh ya, kalau kameranya kelihatan ya, ada karat, tapi yang pasti ada karat. Di kameranya nggak kelihatan ya, tapi berkarat di sininya. Nah sekarang kita coba cek roda freshnya ya, karet roda fresh. Kita cek juga apakah masih bagus atau sudah keras. Jadi kita kudu copot dulu apa namanya, mekaniknya. Ya, kita buka tutupnya. Sekarang kita copot mekanismenya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya tuh mesin, nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu bahasa Terminator itu seperti itu dia, jadi mesin. Jadi kita copot, kita lihat roda press. Nah ini teman-teman ya, ini roda pressnya pun sudah berkarat. Nah nanti saya copot ya, saya perlihatkan karatnya. Ini bautnya dibuka dulu ya, baut roda press. Nah, ini ada bautnya teman-teman, hati-hati membukanya ya, nanti menggigit. Ini harus pelan-pelan. Itu obengnya kita untalkan dulu ke sana ya, lemparkan saja obengnya karena udah dipakai. Nah ini teman-teman ya, seperti kalian lihat ya, ini roda press ini pun berkarat seperti saya bilang di depan tadi ya. Jadi penyebab kaset pita ini kusut itu disebabkan karena roda pressnya ini berkarat atau keras ya, alias mati. Tapi yang nguburnya kemana ya, kalau roda pressnya mati bingung juga. Nah jadi itulah, atau bisa juga kapstannya ini ya, ujung kapstannya ini berkarat juga. Tapi intinya dua ini, kalau misalnya kejadiannya itu mekanik tip ini pita kasetnya sering kusut seperti itu. Nah nanti saya kasih tahu cara membersihkannya ya. Intinya seperti ini teman-teman ya. Kalau untuk kapstan ini berkarat ini kita tinggal bersihkan saja menggunakan kontak cleaner ya, seperti itu. Dan kalau untuk roda press ya, karena jualnya juga sudah tidak ada, jadi intinya bisa tidak diganti ya, diperbaiki saja, tapi dengan catatan karetnya ini masih lembut teman-teman, tidak mati. Nah, kalau sudah mati dikubur aja ya, tapi karetnya masih lembut alias tidak mati ya, jadi masih bisa dibersihkan karetnya dan masih bisa dipakai lagi. Nanti saya kasih tahu cara membersihkan roda pressnya ya. Nanti kita buang-buang dulu yang nyangkut-nyangkutnya. Nah ini teman-teman ya, oke ya, seperti ini. Pertama kita bersihkan dulu kapstannya ya. Nah ini kalau kapstan ini saya punya ini nih, ini penetrating oil ya, nggak tahu apa artinya ya, tapi ini kata yang jual ini bisa membersihkan karat seperti itu ya. Dan ini mereknya ini teman-teman, Mabok. Nah, jangan ditiru ya, karena mabok itu tidak baik. Nah ini mereknya, ini tidak di endorse ya. Nah ini teman-teman, jadi caranya seperti ini tinggal disemprot saja. Oke, ini ada lepas, ini kita amankan dulu. Ini kita semprot pakai ini penetrating lah ini.
penetrating oil. Nah, kalau kalian tahu ini apa artinya, silahkan komen aja ya. Apa itu arti penetrating oil? Karena saya tidak bisa bahasa Inggris teman-teman, jadi saya nggak tahu ya. Dan sekalian ya, kalau kalian tahu arti mabok ini apa ya, ini kan bahasa Inggris juga ini mabok. Nah, artinya apa ya, silakan di komen di bawah ya kalau kalian tahu artinya. Nah, caranya seperti ini aja ya, tinggal disemprot-semprot ujung kapstan yang bersentuhan dengan roda pres dan pita karet itu sambil kita gosok-gosok pakai kuku seperti itu ya. Nah, ini nih. Nah, ini sudah bersih teman-teman, sudah tidak ada lagi karat di sini. Jadi untuk merasakannya seperti ini saja ya. Jadi kalau kita raba-raba seperti ini tidak ada merinjil-merinjil, berarti karatnya sudah hilang ya, sudah bersih. Oke ya, ini sudah bersih. Sekarang kita bersihkan roda pres, atau kalau bahasa kuno dulu ini namanya roda gila juga ya. Ini namanya roda gila. Nah, roda aja bisa gila apalagi orang ya teman-teman ya. Nah, cara membersihkan roda pres ini seperti ini ya teman-teman, kayak saya kasih tahu ya. Jadi kalau kalian ingin membersihkan roda pres yang ada karatnya ya, kalian bisa dengan menggunakan kain ya, kain apa saja ya, kain bekas baju, bekas lap, atau bekas toilet tisu, bekas-bekas bersihkan apa aja, pokoknya kain lah bisa dipakai. Nah, caranya seperti ini ya. Ini saya ada kain. Jadi kain ini kita bentangkan sedemikian rupa ya. Nah, ini ya, ini kan ada kelihatannya karat-karat di roda presnya. Itu tinggal di segini aja teman-teman, digosok-gosokkan saja ya, kayak kita menggosok punggung orang yang lagi pegel. Nah, seperti itu ya, tinggal digosok-gosokkan saja. Nah, ini ya kelihatan ya, ini karatnya menempel di kain tuh. Dan yang bagian yang kita gosok tadi teman-teman ya, waduh nggak kelihatan ya, ini bagian yang kita gosok tadi sudah bersih ya. Nah, ini bagian yang belum kita gosok seperti ini nih. Ini bagian yang belum kita gosok, nah seperti ini. Dan ini bagian yang sudah kita gosok. Nah, seperti itu, beda ya. Jadi di sini sudah bersih yang bagian sudah kita gosok, dan yang belum kita gosok itu masih terlihat kasar ya. Jadi seperti ini aja teman-teman ya. Jadi selama karetnya masih lembut, itu masih bisa dipakai. Cukup dibersihkan, dihilangkan karatnya seperti ini aja ya, digosok-gosokkan. Tapi ya jangan digosok pakai lidah, nah, karena itu berbahaya kata orang tua. Jadi ini kita gosok seperti ini ya. Oke. Nah, ini tadi bekas keset kaki teman-teman, lap ini. Tapi ya lumayan lah, yang penting bersih lah. Mau bekas keset kaki, mau bekas apa, yang penting maknyus. Nah, ini ya kita bersihkan. Nah, ini teman-teman ya, tuh gosok lagi, gosok lagi, gosok sambil nyanyi, gosok biar tidak stres, gosok. Nah, itu ya. Jadi sudah bersih teman-teman, kinclong. Nah, ini ya, kalau kain ini ya, kalau sudah dipakai ya terserah kalian ya, mau dibuang mau diapa terserah. Ini kita buang aja ya. Nah, buang aja kainnya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, roda presnya sudah bersih. Tapi kalau masih belum bersih ya, jadi bisa kalian gosok lagi ya, seperti itu. Oke, ini sudah bersih teman-teman. Sekarang saatnya kita pasang lagi ya. Kita pasang lagi ke mekanik ini. Nah, ini karena tadi sudah copot, jadi saya harus cari ini ya. Tuh. Ini ya, kayaknya. Oke ya. Kita pasang lagi. Seperti itu. Ini ada apa namanya? Ada semacam kayak reng lah ya, reng kecil. Jadi kalau misalnya kalian membongkar ini ya, perhatikan juga reng ini jangan sampai hilang ya.
reng ini posisinya di depan ini dimasukkan ke sini reng ini. Nah, ini diperhatikan juga reng ini jangan sampai hilang ya teman-teman ya. Kalau hilang susah mencarinya karena tidak ada jualnya. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah reng ini, nah ini reng ini posisinya di sini teman-teman ya. Jadi kalau kalian membukanya diperhatikan di sini. Tuh, di situ rengnya. Oh, enggak kelihatan ya. Sorry teman-teman, enggak kelihatan. Jadi ini rengnya ya. Nah, jadi ini rengnya ada, jangan sampai hilang reng ini. Dan posisinya di sini teman-teman, di depan reng itu. Kita masuk ke sini. Nah, reng itu menahan ini ya, menahan kapstan ini. Menahan kapstan, nanti dia, nah ya seperti ini, menahan kapstan ya, supaya tidak lewat ke belakang seperti itu. Nah terus kita pasang ini tadi ya, roda gendengnya. Ini roda gendeng ini dipasang juga nih. Nah, orangnya nggak gendeng ya, tapi udah kita pasang aja lah. Oke ya, kita pasang. Ini kalau misalnya copot, tapi kalau nggak copot ya nggak usah dibongkar seperti ini ya, karena tadi terlalu kuat itunya, akhirnya dia copot teman-teman. Nah seperti itu ya. Terus sambil dirasa ya spasinya juga jangan terlalu banyak. Itu ya. Nah, itu masih banyak spasinya tuh. Nah oke. Nah ini teman-teman ya, spasinya masih ada terlalu banyak juga. Jadi kalau usahakan kalau bisa spasinya jangan terlalu banyak ya. Ya kita ketok-ketok aja ya. Nah itu aja ya, tapi jangan pakai palu. Kalau pakai palu ya rusak nanti, pecah. Kita cukup menggunakan tang. Nah tang ini juga tidak di-endorse ya teman-teman ya. Itu jadi ada spasi tapi sedikit teman-teman. Nah, kalau kira-kira spasinya masih banyak ya ketok lagi aja. Seperti itu ya. Tapi yang ngetoknya harus pakai hati, harus pakai perasaan teman-teman. Oke, sekarang saya mau pasang roda presnya ya. Wah, kemana ya tadi bautnya? Kemana ya teman-teman tadi bautnya? Ada yang ngelihat nggak ya? Bautnya ini suka hilang nih. Kalau dibuka udah kecil, bautnya hilang lagi. Nah, ini saya cari dulu nih. Bautnya ini ngumpet di mana ya? Tuh. Ada yang ngelihat nggak tadi ya bautnya ya? Di mana ya? Mana ya? Oke ya, ternyata bautnya ngumpet di sini nih. Kurang ajar ini bautnya. Saya cari-cari ngumpet di sini dia. Nah ini kita pasangkan roda pres ya. Nah untuk memasang roda pres ini harus diperhatikan juga ya. Ini di roda pres ini dia ada penjepit ya, penjepit seperti ini nih. Nah di sini juga dia ada per teman-teman. Ada per nih. Nah ada per seperti itu ya, per lah ini. Tuh kelihatan nggak ya? Nah, kalau nggak kelihatan ya pakai kaca pembesar ya. Nah jadi penjepit ini di per itu di tengah-tengah penjepit ini teman-teman. Seperti itu ya. Kita pasangkan ya, tanpa banyak bicara kita pasangkan. Nah per itu di tengah penjepit itu, lalu bautnya dipasang ya. Bautnya dipasang. Nah seperti teman-teman ya. Nah, diputar pelan-pelan aja ya mutarnya. Nah jangan sampai dol mutarnya, bahaya. Nah sudah terpasang bautnya. Kalau bautnya sudah terpasang, saatnya sekarang kita pasangkan karetnya ya. Ini tadi karetnya juga copot teman-teman. Pada copot KB ya, copot semua nih. Copot. Mana ya karetnya? Oh ini nih, saya pakai ini aja nih. Karetnya copot. Nah kalau karetnya copot ya tinggal kita pasang lagi. Itu kita pasang dulu karet yang besar ya.
Jadi karet yang besar ini posisinya di bawah ini nih, di bawah roda gendeng ini ya. Jadi kita pasang dulu karetnya. Mana ya? Oh, bukan ya. Berarti ini di bawah ya. Oh, berarti ini nih. Ini nih, yang kecil ini nih, yang kecil ini yang terhubung ke apa namanya? Ke motornya ya. Kita seperti ini masukkan, lalu masukkan ke motornya ya. Nah, ini agak susah juga nih, tapi intinya seperti ini masukkannya ya. Masukkan dulu. Oke ya, karena masangnya susah, jadi ini kita buka saja ya. Apa namanya, preamp headnya ini. Kita buka saja bautnya. Ini preamp head namanya teman-teman. Jadi untuk memberikan getaran suara atau elektromagnet pada head ya, head daripada tip ini, karena kaset pita dia untuk apa namanya, peralihan suaranya dia masih menggunakan head ya. Nah, jadi ini dimasukkan ke bawah ya, lalu di jumper ke sini nih, dimasukkan ke sini. Dan yang karet yang agak besar ya, karet yang agak besar ini ke motor. Nah, ke motor ya, bukan motor bebek ya, tapi motor tip. Nah, dia 9 volt. Lalu dikaitkan ke sini teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk pemasangannya kurang lebih seperti itu. Lalu ini kita pasang lagi nih preamp headnya. Kita baut lagi. Nah, nanti kalau kalian ingin komen ya, silakan komen di bawah, tanya-tanya tentang mekanik tip. Tapi komennya yang saya ngerti bahasanya ya. Kemarin ada yang komen bahasanya saya nggak ngerti. Nah, kemungkinan orang itu dari Pluto tuh. Kalau nggak dari Pluto, dari planet apa itu, nggak ngerti saya. Oke ya, sekarang mekaniknya udah terpasang teman-teman. Saatnya sekarang kita tes ya. Jadi kalau untuk mengetesnya ini juga bisa posisi seperti ini, tapi posisi terpasang ya. Jadi kita lihat dulu ya, kabel-kabel mana tadi yang dilepas. Tadi ada satu kabel yang saya lepas. Nah, jadi kalau kabel itu nggak terpasang, apakah bisa dites? Saya mau lihat dulu. Itu tadi kabel apa ya? Oh, itu tadi ini teman-teman, kabel yang copot ini. Oh, kabel yang copot ini tadi ke sini dia. Ke mana ini? Ini kelihatan ya. Untuk ini nih kayaknya. Untuk radio nih. Jadi nggak apa-apa lah dicopot dulu. Sekarang kita coba tes dulu ya. Kita mau tes mekaniknya dulu. Ini ada kaset. Nah, kaset satu lagi ya, kita buat ngetes. Sekarang kita coba nyalakan dulu tipnya. Kita nyalakan ya. Ini kita coba colokan listrik teman-teman. Nah, itu ya, colokan listrik. Terus apa lagi ini? Oh, ini nih kita pencet powernya nih. Oh, powernya pencet. Tuh. Powernya sudah nyala. Dia posisi no CD. Coba kita pencet ini ya, muter enggak? Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia posisi no CD aja ya. Kita nggak usah dengar suaranya ya, karena posisi kita mau perbaikan mekaniknya. Nah, ini sudah berputar ya. Ini posisi play. Bukan play itu ya. Nah, terus kita posisi rewind, dan juga ini kita coba tes posisi, nggak tahu saya bahasa Inggrisnya ya. Ini kalau kalian tahu silakan di komen. Ini posisi giling ke kanan ya, giling ke kanan. Ini posisinya giling ke kiri, seperti itu aja lah biar gampang, karena saya tidak ngerti bahasa Inggris. Nah, kalau kalian tahu ya silakan di komen. Sekarang kita coba masukkan kaset. Nah, kasetnya apakah dia masih menggulung atau tidak ya teman-teman ya.
Kita coba masukkan kasetnya seperti ini. Kita coba giling dulu ke kanan. Nah itu ya, itu udah munyi-munyi, itu udah berputar ya. Jadi sudah giling ke kiri ini teman-teman. Coba kita giling ke kanan. Nah itu ya, giling ke kanan juga sudah berputar ya. Oke, sekarang kita coba play. Nah itu bisa dilihat ya teman-teman ya, kasetnya sudah berputar. Waduh, tapi masih kusut nih kayaknya. Kita coba matikan dulu. Nah oke ya, ternyata tadi kusut karena posisinya tadi kita seperti ini miring ya. Tapi kalau posisi lurus seperti ini teman-teman ya, kita coba play. Nah itu ya, kasetnya itu udah berputar itu ya. Kalau kalian lihat ya, mana ya, nggak kelihatan aja. Itu udah berputar, karena kalau posisi agak miring nanti dia kusut teman-teman ya, nggak, dia harus lurus seperti ini. Itu ya, sudah berputar ya teman-teman ya, posisi play ini. Jadi kasetnya sudah berputar dan dia tidak menggulung kaset lagi ya, seperti itu teman-teman ya. Kita coba sekali lagi, kita giling ke kiri, kita giling ke kanan, giling atau geleng sama saja. Sekarang kita play. Nah seperti itu ya, sudah berputar itu ya, bisa dilihat.